Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Melisa Putri. Saya sebagai moderator dan partner saya yaitu Ana Fadila, Iwan, dan Sinta Permatasari. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi yaitu Break-Even Point atau disingkat menjadi BEP. Di sini ada definisi BEP. Break-Even Point atau BEP atau dalam bahasa Indonesia titik impas adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada pada posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Pada keadaan ini, perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Titik impas digunakan untuk merancang laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Lalu ada definisi BEP menurut para ahli. Pengertian BEP menurut Yamit yaitu break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya, TR sama dengan TC. Lalu ada pengertian BEP menurut Mulyadi. Impas adalah suatu keadaan di mana suatu usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan revenue sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap saja. Pengertian BEP menurut Shimamura, BEP atau titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak ada laba maupun rugi bersih. Lalu pengertian menurut Garrison, break-even point adalah tingkat penjualan di mana laba sama dengan 0 atau total penjualan sama dengan total beban atau titik di mana total margin kontribusi sama dengan total beban tetap. Pengertian BEP menurut Hansen dan Moen, break-even point is where total revenue equal total cost, the point is zero profits, atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi break-even point adalah di mana total pendapatan biaya total yang sama intinya adalah nol keuntungan. Lalu ada tujuan BEP. Yang pertama, untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuat serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Dan yang kedua, yaitu untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu fungsi BEP, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, untuk menentukan jumlah kapasitas yang tersisa setelah BEP tercapai. Hal ini dapat memberi gambaran kepada Anda tentang jumlah maksimum laba yang dapat dihasilkan. Kedua, untuk menentukan dampak pada laba jika otomatisasi biaya tetap menggantikan tenaga kerja biaya variabel. Ketiga, untuk menentukan perubahan laba jika harga produk diubah. Keempat, untuk menentukan jumlah kerugian yang bisa diperkecil jika bisnis mengalami penurunan penjualan. Selanjutnya yaitu manfaat BEP, yang terdiri dari 7 poin. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dipertahankan agar tidak kehilangan uang. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui berapa banyak penjualan yang dikurangi sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang ditargetkan. Yang keenam, perusahaan mendapatkan informasi dan panduan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Misalnya, penambahan atau penggantian fasilitas produksi atau investasi pada aset tetap lainnya. Yang terakhir, perusahaan mendapatkan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan terkait dengan keputusan untuk menutupi bisnis atau tidak dan kapan perusahaan harus dihentikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Rumus BEP. Biaya tetap atau FC bersifat konstan terlepas perusahaan melakukan produksi atau tidak. Contoh biaya tetap adalah gaji karyawan dan tarif sewa tempat usaha.
Biaya variabel atau VC sifatnya dinamis sesuai volume produksi. Artinya, ketika proses produksi meningkat, maka biaya variabel ikut bertambah. Contohnya adalah biaya listrik serta ongkos bahan baku. Harga jual atau P berlaku untuk setiap satuan unit, nilainya diperoleh dari penjumlahan harga pokok plus keuntungan yang ingin diperoleh. Rumus BP dalam rupiah. BP sama dengan FC per 1 minus VC per S. Dalam rumus ini kita juga harus dapat mengetahui berapa banyak rupiah yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Catatan, perhitungan 1 minus VC per S juga disebut dengan kontribusi margin per unit. Untuk keterangannya, BP break even point, FC fixed cost, VC variable cost, P price per unit, S sales volume. Rumus BP dalam unit. BP sama dengan FC per P minus VC. Dalam rumus ini, kita dapat mengetahui berapa unit barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas. Untuk keterangannya, BP break even point, FC fixed cost, P price per unit, VC variable cost. Selanjutnya adalah rumus BP untuk produk ganda. Rumusnya adalah BP sama dengan FC dibagi 1 dikurang V per C dikali WI. Keterangannya, biaya tetap atau FC adalah biaya yang jumlahnya tetap walaupun usaha Anda tidak sedang berproduksi seperti biaya gaji karyawan, biaya penyusutan peralatan usaha, biaya asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel atau VC adalah biaya yang jumlahnya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi. Misalnya bahan baku, bahan bakar, biaya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, harga per unit adalah harga jual barang atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, biaya variabel per unit adalah total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi atau dengan kata lain biaya rata-rata per unit. Yang kelima adalah margin kontribusi per unit adalah selisih harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Yang terakhir adalah WI, yaitu presentasi dari total penjualan tiap produk disebut bobot kontribusi margin. Selanjutnya, contoh soal dan penyelesaian BP dalam rupiah, yaitu Anda baru saja mendirikan sebuah usaha pembuatan topi. Setiap bulan produksi Anda adalah 50 topi, sedangkan harga per buah yaitu Rp40.000. Untuk biaya variabel per topi rata-rata Rp20.000 dan rata-rata biaya tetap tahunan yaitu Rp2.000.000. Pertanyaannya, berapa jumlah topi yang harus diproduksi agar mencapai BP? Penyelesaiannya yaitu BP nilai penjualan sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price, yaitu 2 juta dibagi 1 dikurangi 20.000 dibagi 40.000 sama dengan 4 juta rupiah. Maka Anda harus memperoleh keuntungan atau omset sebesar 4 juta rupiah untuk mencapai BP. Untuk membuktikan apakah hitungan tersebut benar adalah dengan mengalihkan unit BP dikali harga jual per unit, yaitu BP sama dengan 100 dikali 40.000 sama dengan 4 juta rupiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.